Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang selalu berupaya untuk membantu teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan rokok ataupun yang ingin mempertahankan putusan berhenti merokok. Kali ini kita akan membahas tentang konsep 3P yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menghentikan kebiasaan merokok ataupun yang ingin mempertahankan keputusan berhenti merokok. Simak dan jangan di skip agar tidak gagal paham. P yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang rokok itu sendiri. Kemudian juga pengetahuan tentang diri kita. Yang pertama tentu pengetahuan tentang apa itu rokok. Rokok adalah seperti kita ketahui bersama berbahan baku tembakau. Dan ketika rokok dinyalakan, di dalam asapnya terdapat ribuan zat-zat beracun yang kita kenal umumnya adalah nikotin dan tar. Tar inilah yang selalu mengendap di paru-paru kita. Jadi akan memperkeras atau memperlambat gerakan paru-paru ketika tar menjadi kerak di dalam paru-paru. Tetapi yang paling berbahaya justru nikotinnya, karena nikotinlah yang memberikan dampak kecanduan, dampak kerinduan, sehingga orang tidak bisa keluar dari menggunakan rokok ya. Jadi karena kecanduan dan kerinduan tadi, orang akan menjadi terbelenggu dan tersandra oleh rokok. Rokok akan menjadi pengendali hidupnya, bukan dirinya yang mengendalikan rokok, tetapi dia akan dikendalikan oleh rokok. Untuk melihat kandungan tar dalam beberapa batang rokok, saya pernah dulu menggunakan pipa rokok dari plastik yang transparan, bisa dilihat, dan itu hanya digunakan paling banyak 4 batang rokok, maka dia sudah gelap oleh tar. Jadi di dalam tabung pipa tadi transparan akan kelihatan warna hitam yang merupakan tar ya. Dan saya pernah coba untuk bersihkan dengan larutan bensin dan thinner yang untuk mengecat itu, ternyata tidak bisa bersih total. Memang agak luntur tapi tetap tidak bisa bersih. Begitu kuatnya daya lekat tar tersebut, bahkan di plastik ya, apalagi di paru-paru kita yang terbuat dari daging ya, sehingga akan menjadikan kesehatan kita terganggu. Kemudian kita harus mengetahui tentang keburukan rokok terhadap diri kita. Nah, kita bisa pelajari bahwa rokok ternyata tidak baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang lain. Jadi di samping akan mengganggu kesehatan kita, seorang perokok dapat memunculkan perokok pasif ya. Ada bahkan bisa 3 atau 4 orang akan terganggu khususnya di keluarga kita, akan mengalami atau menerima dampak terhadap perilaku kita yang telah menyebarkan atau memberikan kontaminasi tar dan nikotin di dalam kesehatan keluarga. Kemudian sebagai perokok biasanya kita cenderung tidak peka ya terhadap lingkungan. Kadang-kadang kita merokok di tempat-tempat yang kadang ada orang lain, ada bayi dan lain sebagainya. Kita tidak menghiraukan, tidak mau memperdulikan bahwa asap yang kita taburkan tadi telah mengganggu orang lain. Jadi ada yang dirugikan, pertama diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan yang ketiga adalah orang lain. Itu dari sisi fisik, tapi ada lagi dari sisi non fisik ya, bahwa
ketika kita berpenghasilan rendah, kemudian kita harus membelanjakan uang kita untuk membeli rokok, maka dampaknya terhadap diri kita juga tentu kebutuhan pokok kita akan terganggu, kemudian kebutuhan pokok untuk keluarga juga terganggu, apakah itu kebutuhan untuk makanan, minuman, ataupun kebutuhan untuk pendidikan, dipastikan akan terganggu oleh belanja rokok yang kita lakukan. Kemudian kita harus juga mempelajari kelebihan, keuntungan kita setelah kita menghentikan kebiasaan rokok, yaitu kebalikan dari hal-hal yang tadi, bahwa tentu di dalam perilaku kita tidak menjadi perokok tadi akan ada keuntungan buat diri kita sendiri. Tentunya kesehatan kita akan menjadi baik, kesehatan keluarga juga akan menjadi baik, karena kebutuhan pokoknya tentu akan kita cukupi. Kemudian hal-hal yang sifatnya non fisik seperti tidur yang tidak terganggu, itu kan menjadi kelebihan dan keuntungan bagi orang-orang yang sudah menghentikan kebiasaan rokok. Kalau kita seorang perokok dipastikan akan menjadi batuk ya, selalu batuk-batuk, apalagi tengah malam, dan itu saya rasakan sendiri waktu saya masih merokok, dan itu sangat mengganggu bagi keluarga yang lain atau istri dan anak-anak kita, karena ikut terganggu oleh suara batuk kita. Kemudian kepada orang lain tentunya, ketika kita sudah berperilaku tidak merokok, dipastikan orang akan memberikan apresiasi ataupun memberikan penghargaan bahwa kita sudah bukan lagi menjadi orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Mohon maaf, kenyataannya seperti itu. Jadi setelah kita memahami pengetahuan tentang hal rokok diri kita, kemudian sikap dan perilaku kita karena kita melakukan aktivitas merokok, maka nanti lambat laun kita akan menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah hal yang konyol ya. Kemudian kita akan melakukan atau meyakini atau menjadi percaya ya. P yang kedua adalah percaya bahwa kita telah melakukan hal yang salah. Jadi tentunya dengan pemahaman dan pengetahuan tentang rokok diri kita, kemudian keburukan tentang merokok, kebaikan setelah berhenti merokok, maka kita akan menjadi percaya dan yakin untuk melakukan P yang ketiga adalah perbuatan, yaitu perbuatan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Jadi setelah kita melakukan pemahaman tentang ilmu atau pengetahuan tentang hal rokok dan diri kita, kemudian kita munculkan keyakinan bahwa kita bisa, maka pikiran akan bekerja sebagai komputer pribadi untuk membantu kita mencari jalan keluar agar kita keluar dari zona rata-rata, menjadi raja di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah menghentikan kebiasaan rokok, maka Anda adalah orang yang luar biasa karena Anda sudah merdeka dan tidak dijajah lagi oleh rokok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.